Jadi apabila ada laporan semacam itu, polisi tidak serta-merta bisa masuk. Tapi polisi akan menunggu hasil pemeriksaan dari majelis kehormatan dari masing-masing organisasi profesi. Baik teman-teman sejawat apoteker Indonesia dimanapun teman-teman berada, hari ini tim Parma Broadcast pengurus daerah Ikatan Apoteker Jawa Tengah kedatangan tamu yang spesial, seorang wakil ketua DPR RI Komisi 9 dan juga ketua Panja Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Beliau adalah Bapak Melki Lakalena. Nah, ini saya panggil abang aja ya? Abang aja. Abang. Bang Melki. Jadi biar lebih enak saya panggil abang gitu ya. Ya. Baik. Kita langsung aja bang ya. Ya. Nah, bahwa selama ini akhir-akhir ini kita tahu bahwa undang-undang sudah diterbitkan, sudah banyak dibahas di sana-sana. Hanya saja yang langsung ke apoteker bang, terutama mengenai perlindungan hukum, terutama mengenai apa sih kewenangan apoteker, kemudian hal-hal apa yang menjadi keunggulan apoteker yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 ini bang. Mungkin bisa kita diceritakan gitu bang. Undang-undang ini dibahas itu kurang lebih 6 bulan lah ya, plus minus. Dan undang-undang ini mencabut ada 11 undang-undang. Antara lain itu yang dicabutkan undang-undang tentang praktik dokter, tentang praktik kebidanan, keperawatan. Sementara buat apoteker sendiri itu sama sekali tidak ada undang-undangnya selama ini. Dan belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang manapun. Sehingga memang buat teman-teman apoteker sendiri undang-undang ini semestinya bisa diterima sebagai sebuah kepastian payung hukum, karena undang-undang ini memastikan seluruh tenaga kesehatan, khususnya teman-teman tenaga kefarmasian, khususnya apoteker ini, itu bisa mendapatkan payung hukum dalam bekerja. Jadi kita atur di sini itu ada namanya SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan. Ada tenaga medis, itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, subspesialis. Kemudian ada tenaga kesehatan, ada belasan jenis di situ, termasuk tenaga kefarmasian. Yang khusus tenaga kefarmasian sendiri kita bagi lagi, ada tenaga vokasinya dan juga ada apoteker spesialis. Nah, di undang-undang ini itu praktik kefarmasian hanya bisa diselenggarakan oleh apoteker spesialis. Apabila apoteker spesialis tidak ada di satu daerah untuk menyelenggarakan praktik kefarmasian, barulah bisa digantikan oleh tenaga vokasi kefarmasian. Itu boleh oleh teman-teman yang di luar apoteker boleh menyelenggarakan. Apabila tidak ada apoteker atau apoteker spesialis di daerah tersebut. Jadi misalkan dalam suatu daerah tidak ada satu apoteker di situ, maka kefarmasian bisa diselenggarakan oleh tenaga vokasi. Tenaga teknis kefarmasian bisa kerja di situ. Gitu. Nah, apabila tidak ada apoteker, tidak ada pun tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi kefarmasian di situ, ya bisa diselenggarakan oleh yang lain, oleh dokter umum, dokter gigi, bidan atau perawat. Jadi pengaturannya sangat tegas di situ. Dan praktik kefarmasian itu hanya bisa diselenggarakan di luar apoteker atau apoteker spesialis apabila kondisi tertentu, bencana atau program pemerintah dan semacam itulah. Dalam kondisi tertentu. Nah, sekarang bang, kalau apabila kita ini praktek nih, selama ini kan teman-teman bingung karena keterbatasan. Saya praktek tidak boleh ini, tidak boleh menyerahkan tanpa resep. Lalu seandainya ada yang pasien datang ke apotek, padahal itu keadaan yang tertentu mungkin darurat karena sudah terbiasa minum ini kok tidak boleh karena itu. Itu apakah juga bisa menjadikan payung hukum? Dia cuma mengatur seperti tadi ya. Jadi apabila
dalam kondisi tertentu itu hanya dengan yang disebutkan tadi itu. Jadi hanya untuk kondisi bencana atau kondisi program pemerintah dan sebagainya itu. Tapi apabila orangnya datang di suatu apotek, kemudian dia meminta untuk pelayanan obat tertentu misalnya, Betul. apalagi itu sudah biasa dia lakukan, tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu terkait dengan sebuah penyakit baru dari yang bersangkutan, nah tentu itu tetap harus ada diagnosis dulu ya, tetap harus ke dokter dulu, baru kemudian setelah penegakan diagnostik oleh dokter itu terjadi, nah baru nanti pengobatannya bisa oleh apoteker. Jadi langsung dilaksanakan oleh apoteker. Karena sering kali terjadi dalam suatu praktek baik di apotek maupun di instalasi farmasi itu sudah dilaksanakan oleh apoteker. Hanya saja memang hal-hal yang tentu tidak pasti, misalkan terjadi masalah atau terjadi yang tidak sesuai, misalkan yang berkaitan dengan hukum. Apakah dengan undang-undang ini ada payung hukum yang... Kalau itu memang berlaku bagi seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan tanpa kecuali. Jadi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, atau tenaga-tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di lapangan, apoteker ataupun tenaga vokasi, kefarmasian, atau misalnya bidan perawat segala macam itu, dalam melaksanakan praktek di lapangan, itu dilindungi oleh hukum. Jadi mereka ketika bekerja itu tidak bisa diproses hukum ketika mereka bekerja ya. Betul. Nah, pada saat setelah dia bekerja itu, kalau misalnya ada dampak dari pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut, dia juga tidak bisa serta-merta langsung dibawa ke proses hukum. Nanti ada proses internal dari masing-masing OP. Jadi setiap organisasi profesi itu dia kan punya namanya majelis etik, majelis kehormatan tuh. Nah, mereka nanti akan mengecek dulu terkait dengan laporan yang masuk itu, dan itu kurang lebih 14 hari kerja ya, harus sudah ada keputusannya. Jadi laporan masuk, langsung dicek, diperiksa, 14 hari kerja harus ada keputusan. Kalau memang majelis etik, majelis kehormatan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah kerja sesuai prosedur, dia tidak bisa dibawa ke meja hukum. Tapi kalau hasil pengecekan lapangan memang dia lalai atau dia tidak mengerjakan sesuai dengan prosedur, nah si orang ini termasuk tenaga kefarmasian atau apotekernya bisa masuk tuh. Nah, jadi memang di sini saya kira dilematisnya dari kita semua, dan saya kenapa bilang dilematis karena kewenangan sudah diberikan nih sekarang bagi apoteker nih, dan kewenangan itu besar sekali sekarang nih. Kalau dulu itu masih abu-abu, sekarang sudah jelas payung hukumnya. Pekerjaan kefarmasian atau praktek kefarmasian itu dikerjakan oleh hanya apoteker spesialis saja. Nah, kalau di situ ada apoteker atau apoteker spesialis yang ada di situ dan dia tidak bekerja, nah bisa kena ke dia nih. Apabila dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, jadi kan memang di setiap tugas dan tanggung jawab itu ada kehormatan di situ. Dia pasti akan diberikan privilege untuk urusan obat itu memang menjadi wilayah apoteker. Nah, cuman ini sekali lagi, jangan sampai sudah dapat kewenangan penuh begini, teman-teman apoteker tidak masuk lagi ke lapangan. Nah, ini bahaya nih. Entar ada apa nanti proses hukum, ya udah pasti kena apoteker. Karena tanggung jawabnya ada di apoteker sekarang. Berarti dalam satu sisi, apoteker sudah melaksanakan tugas. Jika terjadi kelalaian atau masalah, tidak langsung ke ranah hukum secara langsung. Diperiksa dulu di internalnya OP. Periksa dulu. Jadi OP nanti dengan majelis kehormatannya akan menginvestigasi. Betul. Sehingga nanti dalam 14 hari kerja setelah laporan masuk ya. Oh, setelah laporan masuk. Dikasih batasan waktu tuh 14 hari kerja. Nah, kan seringkali kita mendapatkan informasi, misalkan ada dari pihak aparat kepolisian, misalkan tiba-tiba datang ke apotek untuk mengecek segala sesuatu, itu bagaimana, Bang? Nah, dengan undang-undang ini sih semestinya ranah untuk para apoteker, teman-teman apoteker dan juga teman-teman vokasi untuk disentuh hukum itu akan menjadi lebih terbatas. Karena sekali lagi aparat hukum itu akan masuk itu apabila setelah melewati pemeriksaan majelis kehormatan dulu di masing-masing OP. Jadi kalau belum ada pemeriksaan itu, aparat hukum tidak serta-merta bisa masuk ke dalam. Jadi waktu kami membahas tentang tema ini, materi tentang perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga medis ini, itu kami kan juga berdiskusi dengan Kemenkumham, yang waktu itu juga sudah berbicara dengan
dengan kejaksaan dan juga dengan kepolisian. Jadi klausul yang kami sudah putuskan ini adalah klausul yang sudah disepakati juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian. Jadi apabila ada laporan semacam itu, polisi tidak serta-merta bisa masuk. Tapi polisi akan menunggu hasil pemeriksaan dari majelis kehormatan dari masing-masing organisasi profesi. Berarti intinya adalah yang penting apoteker ada di situ. Ada di situ, ada di lapangan, bekerja sesuai dengan aturan dan menjalankan sesuai dengan memang sudah menjadi SOP lah ya, tugas tanggung jawab di lapangan itu mestinya dia aman. Berarti dia aman dalam hal pekerjaannya, yang penting ada di situ ya. Dia ada di situ dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian yang ada di instalasi farmasi ataupun di apotik lah. Oke. Kemudian dalam undang-undang ini berikan kami saran, Bang. Saran pada teman-teman apoteker. Ya. Apa yang harus kami lakukan istilahnya sebagai kita ini tenaga profesi, ya seharusnya harus di tempat atau harus praktek bagaimana, kemudian kalau jika menghadapi masalah kami harus bagaimana gitu. Ya, kalau usul saya sih begini, undang-undang ini kan jadi gini, undang-undang ini kan dia punya paradigmanya itu adalah menginginkan agar orang Indonesia itu mencegah dia sakit dan membuat derajat kesehatan dia setinggi-tingginya itu bagus ya. Jadi promotif preventif yang diutamakan. Kuratif, rehabilitatif, paliatif itu dipersiapkan, tapi itu bukan yang menjadi prioritas pertama. Yang utama itu adalah mencegah orang sakit dan meningkatkan dia tetap sembuh. Tetap derajat kesehatannya menjadi tetap tinggi. Nah, karena inilah paradigma dari undang-undang kesehatan ini, usul saya nih ya, teman-teman apoteker juga itu harus berani masuk lebih ke depan lagi untuk masuk di wilayah promotif preventif. Harus banyak juga memberikan edukasi-edukasi terkait dengan bagaimana kita mencegah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan kita berdasarkan basic kita sebagai seorang apoteker. Itu kan banyak tuh yang sekarang ini bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalnya kan ini ada program, misalnya ada program makan siang gratis nih ya. Makan siang gratis. Nah, itu kan juga perspektif apoteker bisa masuk ke situ. Atau bagaimana meningkatkan gizi dari anak-anak Indonesia hari ini. Atau urusan stunting misalnya, mencegah stunting. Atau urusan juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi lokal kita untuk bisa membantu penanganan stunting ataupun meningkatkan gizi atau membuat orang tetap sehat. Yang juga masih kurang seperti kita apoteker adalah bagaimana mendorong keanekaragaman hayati di negeri ini, di Jawa Tengah, di seluruh daerah Jawa, semua Indonesia secara umum lah. Kita ini bisa menemukan obat-obat modern asli Indonesia, OMAI ini loh, yang menurut saya itu kita belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi karena kita punya paradigma ini adalah membuat orang sehat dan tidak gampang sakit, nah kita juga jangan cuma bertahan di aspek kuratif rehabilitatif. Tunggu orang sakit baru kita kasih obat, kita kasih penjelasan. Jangan hanya itu, tapi apoteker-apoteker hari ini mestinya juga mulai bisa merumuskan dirinya untuk bisa berada pada wilayah promotif dan preventif. Dan juga digitalisasi farmasi hari ini. Kan dokter kan semenjak era Covid kan sudah ada yang namanya telefarmasi, ada telemedicine. Ya. Nah, kita masih juga mungkin perlu telefarmasi. Di mana juga orang-orang farmasi, apoteker-apoteker hari ini juga bisa menggunakan media digital ini untuk berpraktek kefarmasian. Dan sekali lagi praktek kefarmasian itu jangan hanya berpikir kuratif dan rehabilitatif, paliatif. Tapi praktek kefarmasian juga itu kalau boleh sekarang kita lebih maju lagi untuk promotif preventif. Ini penting ini. Betul. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman di apoteker dimanapun, semenjak ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, berarti kita harus maju. Kita harus berani mulai tampil. Kita harus berani mulai praktek. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, kita sendiri sudah dipayungi hukum. Sehingga tidak perlu takut lagi, tidak perlu praktek yang hanya ada di apotek memberikan
di mana pasien itu hanya datang dan meminta, tapi kita harus maju. Kita harus mulai menjelaskan, kita harus mulai memberikan semua ilmu kita kepada masyarakat. Jangan takut dengan apapun, perlindungan hukum sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Demikian podcast kami dengan Bang Melki, Ya. super sekali. Terima kasih Bang. Ya Herman. Waktunya ke Jawa Tengah ini. Ya, senang bisa hadir di Purwokerto, hadir di acara Rakerda IAI Jawa Tengah, salah satu IAI yang menurut saya kompak, selalu bergerak juga bagus. Semenjak Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan kami bahas di Komisi 9 juga, salah satu pendukung undang-undang ini adalah IAI Jawa Tengah. Jadi profisiat buat IAI Jawa Tengah. Jadi di tengah pro kontra banyak organisasi profesi di pusat, tapi lihat Jawa Tengah mendukung. Oh, ini berarti udah benar nih kalau Jawa Tengah mendukung.